Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemerintah Tiongkok mulai melakukan vaksinasi di awal tahun 2021. Targetnya 9 kelompok warga prioritas telah divaksin sebelum tahun baru Imlek atau liburan musim semi tahun ini. Pemerintah Tiongkok telah memulai program vaksinasi COVID-19 terhadap warganya sejak 1 Januari 2021. Ada 9 kelompok warga yang didahulukan mendapat vaksin, diantaranya tenaga kesehatan, pegawai pemerintahan, pekerja dan pelajar yang akan pergi ke luar negeri dengan usia antara 18 hingga 59 tahun. Pemerintah Tiongkok menargetkan sebelum tahun baru Imlek, program vaksinasi tahap awal sudah selesai. Hal ini untuk mengantisipasi liburan tahun baru Imlek dan liburan musim semi yang akan dimulai 12 Februari mendatang. Ada rentang waktu 14 hari antara suntikan pertama dengan suntikan kedua vaksin COVID-19. Selain di Beijing, vaksinasi juga telah dimulai di wilayah Shanghai, Shandong, dan Inner Mongolia. Sinopharm menjadi salah satu produsen vaksin untuk warga Tiongkok. Vaksin dikembangkan Beijing Biological Products Institute di bawah pengawasan China National Biotech Group. Pabrik ini harus bekerja 24 jam untuk memenuhi kebutuhan vaksin dan target vaksinasi sebelum liburan musim semi. Proteksi terhadap peralatan pembuatan vaksin dipastikan telah mumpuni. 我们一般呢，在这个 P3 车间里是3级防护啊。第一级就是这个设备本身，就是你培养病毒的这个罐子不能有泄漏。第二部分呢，就是这个车间，车间要是负压车间，而且要使用完病毒之后要及时的消杀。第三部分呢，就是整体的这个建筑，那么这个建筑呢要耐这个8级以上的地震，而且它的电源呢是24小时供应，不能断电。 Setiap produksi vaksin yang telah dikemas punya nomor barcode tersendiri yang terhubung dengan penerima vaksin. 每一支疫苗，它有自己的，像我们身份证一样，每个人有一个。这个疫苗它的制造过程都能查出来，也可以扫码以后打给谁了，将来这个打了以后这个情况怎么样，都存在了问题。往回可以追溯它从哪来，往前可以追溯它到哪去。 Hingga kini ribuan orang masih mengantri untuk mendapatkan suntikan vaksin. Media setempat menginformasikan lebih dari 73.000 orang di ibu kota Tiongkok itu telah disuntik vaksin dosis pertama. Beijing mengalokasikan sekitar 4,5 juta dosis vaksin darurat tahun ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait vaksinasi di Tiongkok, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, Jauhari Oratmangun yang bergabung dari Beijing, Tiongkok. Selamat malam, Pak Dubes. Selamat malam Mas Ade, apa kabar? Salam hangat dari Beijing. Baik, terima kasih Pak Dubes. Pak Dubes, bisa diceritakan ketika vaksinasi di awal Januari di Tiongkok itu seperti apa di sana? Itu memang sudah, jadi di Beijing sendiri itu dibangun kurang lebih 220 tempat untuk vaksinasi. Kebetulan ada yang di dekat KBRI di daerah kawasan sini, jadi kita bisa melihatnya juga. Berlangsung lancar, seperti sudah dilaporkan sampai 4 Januari itu sudah lebih dari 73.000 yang mendapatkan vaksinasi tersebut, dan sejauh ini dari laporan-laporan yang kita ikuti tidak ada efek samping yang serius. Nah, perusahaan vaksinasi yang memberikan vaksin tersebut itu yang mensuplai vaksin tersebut adalah dari Sinovac yang tadi sudah dilaporkan juga, yang sudah diedarkan di Indonesia, dan Sinopharm. Targetnya memang sampai dengan 12 Februari dimulainya libur musim dingin dan perayaan tahun baru China di sini, itu target total untuk seluruh China itu kurang lebih 50 juta, tentunya untuk kelompok-kelompok utama. Nah, sejauh ini sudah ada 10 provinsi yang menjalankan vaksinasi massal secara gratis tersebut. Mekanismenya seperti apa sih Pak Dubes di sana untuk vaksinasi? Apakah ada golongan-golongan prioritas dan golongan-golongan pertama yang saat ini divaksin pertama kali itu golongan yang mana? Saya kira kalau emergency use sudah sejak sejak Juli tahun lalu itu tentunya tenaga-tenaga kesehatan ya, dokter, perawat, kemudian pejabat-pejabat negara, lalu tentara,
polisi dan lain-lain. Nah sekarang itu semakin diperluas kelompok utama itu termasuk tentunya mahasiswa-mahasiswa atau pekerja-pekerja yang akan keluar negeri, kemudian pekerja pada tingkat komunitas, jadi RT, RW begitu, lalu kemudian sopir-sopir bus, kendaraan-kendaraan umum juga diberikan suntikan-suntikan karena mereka yang melayani masyarakat. Jadi kurang lebih kategorinya seperti itu. Oke, Pak Dubes, bagaimana sebetulnya respon warga terkait vaksinasi ini kalau Anda lihat di berbagai media di Tiongkok dan juga mungkin perbincangan Anda dengan para petinggi di sana? Apakah ada resistensi dari kalangan tertentu terhadap vaksin atau seperti apa? Dari liputan media yang kita ikuti dan dari pengamatan kami, itu kelihatannya itu membawa semangat optimisme begitu ya. Semangat optimisme bahwa sudah ada vaksin, tetapi itu tidak mengurangi kedisiplinan protokol kesehatan yang dijalankan selama ini dan tidak mengurangi juga intensitas. Jadi jangan lengah begitu. Ini vaksin sudah ada, tapi disiplin prokes itu tetap dijalankan. Begitu juga tidak lengah. Misalnya sekarang ada kasus baru di seluruh Tiongkok itu ada 30 kasus baru. Itu kemudian ditingkatkan lagi diminta kepada semua masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Masuk misalnya dulu kalau ke Beijing itu karantina 14 hari, sekarang sudah karantina 28 hari. Jadi tetap waspada, tetap alert dan protokol kesehatan. Tetapi penerimaan masyarakat terhadap adanya vaksin itu sangat positif. Baik, ada beberapa hal yang tentunya ingin kita tanyakan soal pelajaran penting apa yang perlu kita petik dari Tiongkok khususnya dalam vaksinasi, karena Indonesia juga kita sedang menunggu proses vaksinasi. Nanti Pak Jauhari, Pak Dubes akan kami lanjut kembali perbincangannya, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Kita kembali lanjutkan perbincangan bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok. Pak Dubes, bisa diceritakan tidak, kan tadi dikatakan bahwa sampai sebelum musim semi itu targetnya adalah 50 juta vaksin didistribusikan atau divaksinasikan kepada 50 juta masyarakat Tiongkok. Sampai akhir tahun 2021 targetnya berapa orang penduduk yang divaksin di Tiongkok, Pak? Mungkin targetnya itu dibagi bertahap, tetapi paling tidak mereka bisa mencapai 70%. Dan tentunya pada gilirannya nanti bisa semua, tapi target 70-an% dulu, dan itu akan dilayani oleh produsen-produsen vaksin yang ada di Tiongkok, yang kita tahu sudah melampaui fase ketiga, itu ada 4. Sementara beberapa sudah melalui fase kedua juga. Nah, yang 4 itu Sinopharm itu ada 2, satu di Beijing, satu di Wuhan, kemudian CanSino itu di Tianjin, dan tentunya Sinovac itu berlokasi di Beijing. Mereka sudah mendapat izin produksi yang jumlahnya sangat signifikan untuk konsumsi dalam negeri. Jadi itu sudah diatur fase-fasenya. Tentunya setelah fase pertama ini akan dievaluasi lagi untuk melanjutkan ke fase berikutnya. Jadi target yang ingin dicapai adalah 50 juta saat ini, lalu lihat bagaimana perkembangannya, sementara yang lain berproduksi, lalu dilanjutkan ke penyuntikan kelompok tahap berikutnya. Baik, kalau di Indonesia kan ada yang vaksin mandiri, artinya membayar, dan juga ada vaksin yang gratis. Kalau di Tiongkok seperti apa? Apakah warga harus daftar atau perlu membayar, atau seperti apa mekanismenya? Yang untuk 50 juta ini mendaftar, kita lihat di berbagai siaran televisi dan kita tanyakan juga, mendaftar, mengisi formulir, lalu dia masuk dalam kelompok utama atau tidak, lalu kemudian disuntikan, dan itu disuntikannya secara gratis. Baik, terima kasih
Pak Jauhari, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok telah berbagi informasi bersama kami di Prime Time News.